Ini sudah jelas. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah jelas tuh. Oh, ya. Jelas ya. Suara saya juga Sudah ada. terdengar ya. Oke. Terdengar dok, jelas dok. Jadi, oke, ini juga merupakan hal yang penting sebagai komplikasi atau resiko dari pengobatan eh, kanker ya. Jadi namanya obstruksi jalan nafas. Ya. Nah, nanti ada per definisi apa kalau di Inggris itu ada malignant central airway obstruction, mendapatkan terjadinya gangguan obstruksi jalan nafas. Definisinya apa? Sumbatan jalan nafas atau airway obstruction didefinisikan sebagai adanya okklusi pada lebih dari 50% lumen saluran nafas. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke. Ada namanya MCAO. Di MCAO itu adalah malignant central airway obstruction. Mengacu pada setiap proses obstruksi, mekanisme ganas yang menghambat air udara pada saluran nafas sentral ya. Saluran nafas sentral itu apa aja? Trakea, bronkus utama, dan bronkus internal ya. Nah, ini adalah saluran nafas sentral. Relevansinya pada pasien-pasien onkologi ini apa? Bahwa obstruksi ini dapat disebabkan oleh tumor atau metastasis dari sekitar saluran nafas. Dia bisa dari tumor primer dari paru ataupun penyebaran dari tumor lain, misalnya dari payudara, dari tulang, ya, dari hati. Nah, seringkali menimbulkan keadaan gawat darurat pada onkologi. Tujuan penanganannya adalah menjaga potensial nafas, memperbaiki ventilasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Epidemiologinya, sekitar 70% komplikasi pada tindakan medis di daerah kepala, leher, dan trakea menyebabkan obstruksi jalur nafas, baik itu early ataupun delay. Dengan sepertiga kasus yang ada itu penanganannya kurang baik. Incidence obstruksi jalur nafas ini sebenarnya tidak diketahui, meskipun 80% kasus obstruksi saluran nafas ini diobati setiap tahunnya. Ini pasien saya di Darmais, ini CA tiroid, dia ada gangguan obstruksi jalur nafas, maka kita lakukan tindakan namanya pemasangan tracheostomy. Nah, penyebab obstruksi jalur nafas pada onkologi tumor primer, saya bilang dia, kanker tiroid, kanker paru, kanker trakea, laring, ya. Yang kedua adalah metastasis, namanya penyebaran kanker dari organ lain seperti payudara, ginjal, dan menyerupai trakea atau bronkus. Yang ketiga adalah komplikasi terapi. Jadi, obstruksi jalur nafas ini bisa juga diakibatkan oleh karena radiasi. Jadi, radiasi itu bukan tanpa komplikasi. Yang punya resiko dan komplikasi berupa struktur, fibrosis dari jalur nafas. Ya, ini ada punya obstruksi jalur nafas, ada yang malignan, ada yang benign, ada yang benign itu biasanya karena iatrogenik atau fermentatornya yang menyebabkan bengkak darah leher pada pas intubasi, tracheostomi, ya, iatrogenik post radiasi, gitu ya, atau benda asing. Lalu yang terakhir adalah depresi karena infeksi, itu kayak infeksi difteri yang paling banyak ya, kayak virus dan tuberkulosis. Ini adalah klasifikasi dan tingkat keparahan dari obstruksi itu sendiri. Apa aja? Nah, ada namanya obstruksi parsial. Jadi obstruksi parsial, sebagian besar saja yang tertutup. Ada yang namanya obstruksi total. Jadi hampir semua jadi paling benar-benar tidak bisa nafas. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Itu diakibatkan tadi pakai tumor primer atau tumor metastasis. Yang kedua, lokasi. Lokasi di mana? Lokasi di laring, trakea, atau bronkus utama. Nah, tiga-tiganya itu memerlukan pendekatan yang berbeda, ya. Oke, contohnya, ya, contoh dari obstruksinya yang sebelah, bentar ya.
Saya kasih gambar ini. Jadi ini tumor di dalam lumen. Nah, ada fungsi intralumen. Di luar nggak ada tumor, tapi dia stridor. Retak kan, kelihatan ada tumor di dalam lumen. Atau tumor di luar lumen. Di luar lumen mendorong ke dalam, seperti tiroid, segala macamnya. Dia mendorong ke dalam, bisa mengakibatkan ekstensi stenosis. Lalu yang terakhir adalah kedua-duanya. Dari luar juga, dia masuk menuju dalam. Nah, oklusi campuran ini gitu ya, karena kanker tiroid ya. Ini saya lihat ya, ini ada gambaran ini seperti polip ya, endoluminal. Sedikit saja nih. Jalan nafasnya dia susah pasnya. Operasi gimana ya? Tinggal diangkat ini susah. Ya. Hanya ada apa nih? Ada nih indentasi nih, ekstraluminal tumor. Ya, kalau ini udah jelas ganasannya. Apa tuh gejala klinisnya? Pasti sesak, tidur, batuk. Kadang kalau itu bisa berdarah, hemoptysis namanya. Dan suara serak kalau kena dekat vokalis. Bagaimana kita pemeriksaannya? Untuk diagnostik penting. Nanti dokter onkologinya akan melihat endoskopi, misalnya gitu ya. Lihat, oh ada tumornya. Lalu dia bisa lihat pentingnya deteksi dini ya. Bila ada tanda mendengur, puding, disfagia, misalkan ya. Ada suara stridor, itu mungkin juga ya diakibatkan karena komplikasi atau kanker yang ada di orofaring dan selida buat trakea. Aduh, inilah stadiumnya. Menurut Peter Jackson, stadium satu tenang, sudor, bisa, stadium tiga mulai bisa, air hunger, jadi napas susah sekali. Adanya retraksi, suprasternal, semua retraksi semua. Kalau stadium 4 sudah jadi lemas, sudah nggak masuk oksigen. Ini contohnya, ini contoh dari sumbatan. Ya. Ini, tadi ya, ini sumbatannya, nggak ada apa-apa sebenarnya. Lalu dia akan, oke. Nah, hal ini kita bisa lakukan operasi untuk tumor-tumor di intralumen, bisa. Ini ada tumor-tumor di intralumen ya, bisa lakukan operasi. Ya, yang intralumen, nah, intralumen bisa lakukan operasi diangkat. Ya nanti bisa, nah, kalau yang indikasi seperti ini, dia sulit, dia harus mengangkat trakeanya. Ini maksudnya trakeostomi. Nah, kalau yang ini dia lanjut lagi karena tumornya udah menginfeksi kemana-mana ya. Nah, ini hanya paliatif, dia bisa hanya pakai trakeostomi di bawah dari tumornya, distal dari tumor. Prinsipnya lah, prinsip kita sebagai terbedah adalah emergency. Emergency apa? Airway, breathing, sirkulasi. Airway-nya harus apa? Harus bebas. Jadi dengan cara apa? Dengan cara trakeostomi. Ya, jadi kita kolaborasi antara onkologi, dokter, pulmonologi. Kalau ada gangguan yang di breathing, nggak apa sih breathingnya? Teknik bedah. Nah, endoscopy rigid, fleksibel tadi ya, untuk mengambil jaringan tadi. Lalu tracheostomy. Tracheostomy penting. Apa itu tracheostomy? Jadi tracheostomy ini adalah lubang yang dibuat oleh dokter bedah melalui bagian depan leher dan masuk ke tenggorokan ya. Bukan kerongkongan ya. Kalau kerongkongan itu adalah esophagus atau dalam makan. Ini tenggorokan, trakea, dan bikin lubang di situ ya. Kontraindikasinya ada? Nggak ada, kecuali kontraindikasi relatif ya, macam-macam ya.
Indikasi ini jelas untuk emergency tracheostomy. Yang pertama, adanya airway obstruksi, akut airway obstruksi. Yang kedua, mungkin dia riwayat di krikotirotomi, di awal-awal ada obstruksi, dipasang krikotirotomi, oleh sejawatnya berhasil, lalu kita siapkan untuk tracheostomy. Adanya trauma, adanya post krikotirotomi, dan ada faktor level 3 yang harus sulit. Ya, kalau tentu bisa. Indikasinya apa elective tracheostomy? Tadi ya, prolong ventilator, profilaksis, adanya sleep apnea. Ini gambaran contoh tracheostomy. Jadi ini adalah set tracheostomy. Kalau ini dibawa ke sini, ini ada gambaran cuff-nya, gambaran balonnya. Balon itu untuk meningkatkan cuff, tekanan di biru ini sama tekanan di sini. Kalau kita lihat tube shaft-nya, ada lehernya dan konektornya. Nah, semua ini dikerjakan biasanya di kamar operasi karena alat-alatnya lengkap ya. Meskipun bisa juga dilakukan di bed pasien, namun alamatnya tidak alat-alatnya tidak lengkap. Di mana letaknya? Bukan pakai ini kita letakkan biasanya di cincin ketiga keempat ya. Balikin saja. Nanti dibersihkan di atasnya anteriornya, dimasukkan proses ini. Ini gambaran tadi. Ketika mengutip model manajemen seperti endobronchial lesion sudah dikerjakan, ini ya, lalu bisa kalau ini mampet sekali, kita bisa bisa pasang stent ini. Paru rongga parunya dipasang eh, implan. Eh, implan tuh kayak stenting implan. Itu kayak titanium, titanium mesh yang berbentuk bulat, ya, tapi dia tetap tetap bisa ada nafas ya tracheanya atau tindakan dengan menggunakan micro surgery. Jadi nggak perlu fan, terdapat tindakan micro surgery. Lalu bisa apalagi penggunaan terapi radiasi atau ablasi. Ya, kita bisa lakukan radiasi, bisa pada tumor-tumor leher, tumor anaplastik tiroid, tumor radiasi. RFA, cryo juga merupakan pilihan, ya. Jadi itu kita persiapkan dulu, mau diangkat semua tumornya. Mari pasca operasi, pentingnya pemantauan ketat. Jadi pasien melakukan observasi untuk deteksi komplikasi infeksi, zoonosis, dan perdarahan. Jadi pemeriksaan tepat ini bagaimana caranya? Dievaluasi tiap jam, di suction tiap 4 jam, gitu ya. Melihat apakah tanda kesulitan menurun atau tidak. Lalu ada rehabilitasi pernapasan. Ini pernapasannya diatur sehingga meningkatkan fungsi paru untuk meningkatkan eh, meningkatkan asupan dari udaranya ya. Fungsi paru bagus ya rehabilitasi. Karena pasien-pasien dengan makanan tracheostomi ini eh, dia kadang apa ya tersumbat tracheostominya, tidak bisa batuk kan, tersumbat berlatihan. Ya. Tindak lanjutnya apa? CT scan yang berkali berkala atau evaluatif atau gejala apa? Jadi kesimpulan dari eh, pemasangan tracheostomi pada gangguan airway diakibatkan karena kanker, ini pendekatannya bedah. Tapi terapi multimoda ini juga penting, ya, terapi tim-tim lain baik itu radiasi, radioterapi, tim radiasi, tim kemo, ya.
untuk melakukan penanganan tindakan secara efektif dan efisien untuk korupsi. Yang kedua adalah kerjasama multidisiplin, kolaborasi, gitu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pasien. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan boleh di ruangan KBM. Oh, saya aku tanya sama dokter admin apa moderator dari bisa Baik, atur dokter. pertanyaannya ya. Saya kira itu Dokter Reja sedikit informasi tentang obstruksi jalur nafas. Nanti mungkin nanti bisa berkembang di pertanyaan atau diskusi. Diskusi ya, dok ya.